Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, ibadah syukur akhir tahun Rabu 31 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Ibadah jam 6 sore di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Dan ibadah jam 8 malam di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah syukur akhir tahun 2025. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-20. 3. Jemaat kami sampaikan bahwa ibadah tahun baru 1 Januari 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah pukul 07.00 WIB di Gereja Kasih Karunia dan ibadah pukul 09.00 WIB di Gereja Pniel. 4. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pada hari ini akan dilaksanakan doa dan pergumulan di malam akhir tahun 2025 oleh para pendeta, Majelis Jemaat bersama ketua-ketua wadah, unit pelayanan, setelah selesai pelaksanaan ibadah jam ketiga pukul 20.00 WIB yang dilaksanakan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh masing-masing sektor pelayanan. Mohon dukungan jemaat untuk turut mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. Kelima, Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa data jemaat sampai dengan akhir tahun 2025 ini: A. Jumlah jiwa yang ada dalam jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas saat ini dengan jumlah 2.580 jiwa pada 671 kepala keluarga yang tersebar dalam 7 sektor dan 21 unit pelayanan. B. Mutasi masuk karena atestasi sebanyak 31 jiwa dalam 8 kepala keluarga. C. Mutasi keluar karena atestasi sebanyak 29 jiwa dalam 7 kepala keluarga. D. Mutasi masuk karena kelahiran sebanyak 11 jiwa. E. Mutasi keluar karena meninggal sebanyak 25 jiwa. 6. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian GPM nomor 23 ayat 1 diulangi 2 kali. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya dengan ajaib. Ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib, mujizat-mujizatnya dan pertolongannya bagi kita di sepanjang tahun ini, melalui ibadah syukur akhir tahun 2025 yang akan kita laksanakan saat ini. Mari siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan.
kita menyembah Tuhan, besarkanlah namanya, sebab atas anugerah Allah hidup kita diselamatkannya. Pujilah, pujilah Tuhan, sembahlah, mari sembah Tuhan, kidungkan lagu pujian, nyatakan rasa syukur padanya. Mari kita menyembah Tuhan, besarkanlah namanya, sebab atas anugerah Allah hidup kita diselamatkannya. Pujilah, pujilah Tuhan, sembahlah, mari sembah Tuhan, hidupkan lagu pujian, nyatakan rasa syukur padanya. Shalom Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Mari kita ada dalam ibadah di saat ini. Hanya oleh pertolongan Allah, Bapa Pencipta, Yesus Kristus Penyelamat dan Roh Kudus, kita membangun diri di atas dasar iman yang suci. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, Tuhan mengawal, melindungi, dan meneguhkan kita di mana saja kita bekerja dan mengabdi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi
perenungan dan pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak terbayangkan kasih setia Tuhan yang melindungi dan menjaga kita melewati hari-hari penuh tantangan di sepanjang tahun 2025. Kebaikan, keadilan, dan kesetiaan Tuhan itu pun nyata dalam kehidupan orang-orang percaya yang dipanggil dan diutus ke dunia untuk mengemban misi Allah. Melalui hidup dan kerja kita dengan profesi, jabatan serta kedudukan strategis yang dianugerahkannya bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang terpanggil dan diutus untuk panggilan ini, diutus untuk mengerjakan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun, apakah di sepanjang tahun ini kita telah menjalankan panggilan ini dengan sebaik-baiknya? Apakah segala anugerah itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Ataukah semua itu hanyalah alat untuk meraih kekuasaan, keuntungan, dan bergelimang dalam kenikmatan dosa? Marilah sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur bagi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Namun jika semua itu hanyalah menambah kejahatan yang dilakukan, maka marilah memohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Percayalah kepada Kristus Tuhan kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat disilahkan berdiri dan dengarlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, kita harus mengerjakan pekerjaan dari Sang Pengutus kita. Oleh sebab itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Hidup penuh kasih, saling menegur, itulah perilaku orang beriman. Setia memimpin, tulus dan benar, jauhkanlah diri dari cobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Biarlah menguji kerja sendiri, janganlah memandang pada orang lain, jauhkanlah diri dari seteru, berbagilah pada sesamamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat ini dalam ibadah syukur akhir tahun, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 66 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Diulangi, Mazmur 66 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari berdoa. Tritunggal Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam kebaktian di saat ini kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu. Bukalah otak akal pikiran kami, agar ketika kebenaran firman yang akan kami bacakan, kami dengarkan, dapat kami memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, selaku anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan. Amin. Yang begini bunyinya, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, masyurkannya kemuliaannya,
Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, menggenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibir mulutku. Dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berikan salam damai sejahtera untuk yang ada di samping kiri, kanan, belakang. Kita katakan damai sejahtera bagi Ibu, ya. Karena kita mau mengakhiri tahun yang penuh dengan berkat ini. Iya. Hari ini saya senang semua ada dalam sukacita ketika kita memberikan salam damai sejahtera kepada yang ada di samping kiri, depan dan kanan belakang kita. Sukacita Bapak Ibu? Iya, amin. Kita ada dalam sukacita bersama. Di penghujung tahun 2025 ini. Beta mau bilang for Bapak Ibu serta anak-anak bahwa di penghujung tahun 2025 ini bukan sekedar ketong melihat ada pergantian angka 2025 dan nanti besok 2026. Ya, itu jangan kita lihat itu. Tetapi baiklah Bapak Ibu, di penghujung tahun ini ketong semua diajak untuk melihat kembali, refleksikan diri kembali dengan iman.
Katong diajak untuk bagaimana di penghujung tahun 2025 ini Bapak Ibu dan Beta menoleh ke belakang sedikit untuk melihat apa yang pernah Bapak Ibu dan Beta alami di tahun yang penuh dengan berkat ini. Ketika katong mengingat kembali mulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 ini, ada banyak yang sudah Bapak Ibu, anak-anak deng beta katong alami. Ada sukacita, ada tawa di tahun ini. Tetapi ada juga air mata yang ketong keluarkan setiap saat di tahun ini. Air mata itu banyak. Mungkin karena ada pergumulan-pergumulan rumah tangga. Ada pergumulan-pergumulan ekonomi. Ada pergumulan-pergumulan karena kita sendiri yang mengalami kesakitan yang sampai saat ini juga belum disembuhkan, atau orang-orang yang kita kasihi. Dan air mata itu ada setiap saat sampai di penghujung tahun ini. Di penghujung tahun ini juga Bapak Ibu dan Beta katong diingatkan untuk merefleksikan iman kita untuk bagaimana melihat sesuatu yang Tuhan buat. Keberhasilan, berkat yang Tuhan sediakan di dalam keluarga, di tempat di mana Bapak Ibu dan Beta bekerja. Keberhasilan anak-anak kita, tetapi juga ada kegagalan yang katong alami di tahun 2025 ini. Ada juga doa yang Tuhan sudah jawab, tetapi ada juga doa yang masih menunggu sampai di saat ini. Semua yang katong alami di tahun 2025 ini, Raja Daud mau mengatakan kepada katong semua lewat firman Tuhan Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, bahwa ketika katong menoleh ke belakang, katong melihat lagi peristiwa-peristiwa yang katong alami di tahun ini, maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, katong harus tetap bersyukur. Katong harus tetap memuliakan Tuhan karena Tuhan itu setia. Makanya Bapak Ibu di ayatnya yang pertama dari bacaan firman Tuhan dikatakan bahwa bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pemazmur mau mengingatkan ketong bahwa dalam ketong pun hidup ini mari ketong tetap ada dan bersyukur. Karena Allah yang Bapak Ibu dan Beta sembah serta anak-anak adalah Allah yang punya kuasa. Allah yang menuntun ketong di dalam seluruh kehidupan. Bahkan Raja Daud dia memberikan gambaran bagaimana bangsa Israel ketika mereka melewati padang gurun. Bagaimana bangsa Israel melewati laut terberaung. Allah tetap ada dan menuntun mereka. Tahun 2025 ini Bapak Ibu mungkin ada yang merasa kehilangan. Ya, ada yang merasa kehilangan. Orang-orang yang katong sayang.
Di tahun 2025 ini mungkin Bapak Ibu ada dalam pergumulan yang memang ketong bilang ketong tikang lutut sampai sing tahu mau bilang apa for Tuhan lain. Tahun 2025 ini mungkin ada juga kekecewaan di dalam diri Bapak Ibu Deng Beta. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud katakan kepada Bapak Ibu Deng Beta anak-anak hari ini di penghujung tahun ini bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menunjukkan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ketong setiap hari. Walaupun selama tahun 2025 ini ya Bapak Ibu Deng Beta mengalami lautan-lautan kehidupan yang ada yang tenang-tenang. Tapi belum tentu tenang itu juga baik. Ya Bapak Ibu ya. Ada juga Bapak Ibu Deng Beta mengalami lautan yang bergelora. Bahkan sampai ketong mau tenggelam. Bahkan sampai ketong mau hanyut. Bahkan juga ketong hampir mati. Tapi mari beta mau bilang for Bapak Ibu, Allah berjanji Allah akan senantiasa menyertai ketong semua. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu anak-anak Deng Beta ketong semua datang beribadah, bersyukur bahwa di sepanjang tahun ini walaupun ketong mengalami lautan kehidupan yang ganas sekalipun, tapi Tuhan Allah tetap menyertai. Bapak Ibu dan anak-anak yang datang karena baju baru toh, seng ada toh, beta tahu ada baju baru, seng apa-apa. Tetapi itu bukan semata-mata karena baju baru atau sepatu baru, ya. Apalagi yang mama-mama, nona-nona termasuk ibu pendeta jual rambut sulicin. Bukan itu tujuan ketong datang for Tuhan. Ketong datang for Tuhan karena ketong mensyukuri Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu senantiasa menuntun seluruh kehidupan Bapak Ibu anak-anak Deng Beta di dalam hidup setiap saat. Dan oleh sebab itu mari ketong nyatakan ketong pun syukur kepada Tuhan. Ayat 13 dari bacaan firman Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran. Itu Daud katakan. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Hari ini Bapak Ibu ketong semua datang bersyukur. Ketong bawa ketong punya hidup ini untuk Tuhan. Ketong bawa ketong pun seluruh kehidupan ini for Tuhan. Ketong bawa ketong pun persembahan syukur for Tuhan. Makanya Bapak Ibu dari rumah semua sudah menyiapkan syukur itu. Syukur bukan saja uang, tetapi syukur itu juga seluruh kehidupan Bapak Ibu Deng Beta. Katong harus nyatakan syukur. Katong harus bernasar untuk Tuhan bahwa di dalam ketong pun hidup ini ketong seng akan pernah tinggalkan Tuhan. Ketong akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun tantangan yang Bapak Ibu Deng Beta hadapi, jangan ketong mundur. Jangan ketong lari dari Tuhan. Tuhan itu setia Bapak Ibu. Tuhan itu setia kepada setiap orang yang mau setia kepada Tuhan. Tuhan itu setia kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sebab ketika orang-orang yang takut kepada Tuhan mau berserah, menunjukkan hidup yang baik, bersyukur, menghadapi tantangan dengan mengandalkan Tuhan,
firman Tuhan ayatnya yang ke-19 memberikan penguatan kepada Bapak, Ibu dan anak-anak di penghujung tahun 2025 ini, bahwa apapun yang Bapak Ibu gumuli, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ayat 19 sangat indah Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Ketika ada di dalam pergumulan yang sangat berat sekalipun, Tuhan akan tetap setia. Tuhan berjanji, Tuhan telah mendengarkan setiap pinta doa Bapak Ibu dan anak-anak. Yakinlah di penghujung tahun ini, apapun yang Bapak Ibu alami, janji Tuhan itu Tuhan seng parlente. Tuhan seng pernah tipu Bapak Ibu dan anak-anak. Tuhan seng pernah tutup telinga, tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu. Ayat 20 dibilang, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Daud bilang, terpujilah Allah, dia memuji Tuhan karena Allah itu sangat dahsyat. Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Beta mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mengakhiri beta punya khotbah di saat ini. Kita sama-sama melakukan lagu. Beta pikir Bapak Ibu seng asing lagi dengar lagu ini. Akan pun judul itu, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Mungkin kantoria, musik bisa? Iya, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, saat ku tak dapat jalan sendiri. Ya, untuk bapak-bapak melewati lembah duka, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. untuk perempuan, Tuhanku perlu pertolonganmu. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya, kita semua ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, mengakhiri penghujung tahun 2025 ini, semoga firman Tuhan dan lagu ini memberikan kekuatan bagi ketong untuk melangkah di tahun yang baru dengan keyakinan bahwa Bapak Ibu seng berjalan sendiri dengan anak-anak. Amin. Ada Tuhan yang selalu menuntun Bapak Ibu. Amin.
Jemaat disilakan berdiri. Dan mari sama-sama kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Vokal grup unit 1 sektor Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat, sebelum kita memberi persembahan syukur kita di saat ini, dengarlah anjuran. Jemaat, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita sambut dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 173 ayatnya yang pertama sampai seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Biarpun maut dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar
biarpun maut dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami Jemaat dipersilakan berdiri. beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam ibadah jam pertama syukur akhir tahun telah terkumpul persembahan syukur kami yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami. Mari Tuhan, Engkau terima, berkati dan kuduskan akan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Pemuda Bakung.
kasih Tuhan untuk tahun ini. Penyertaan-Mu sempurna Di setiap hari Kau jadikan aku lebih dari pemenang. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Penyertaan-Mu sempurna Di setiap hari Kau jadikan aku lebih dari pemenang. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Kau jadikan aku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Banyak air mata, banyak beban berat yang menghimpit jiwaku. Tapi di setiap waktu pernah menjauh. Kasih-Mu nyata, jangan jatuh. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Penyertaan-Mu sempurna di setiap hari. Kau jadikan aku lebih dari pemenang. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Kini ku siap hadapi tahun yang baru. Dengan imanku berjalan bersama-samamu. Janji-Mu untuk masa depanku. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Penyertaan-Mu sempurna di setiap hari. Kau jadikan aku lebih dari pemenang. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Penyertaan-Mu sempurna di setiap hari. Kau jadikan aku lebih dari pemenang. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Bersamamu Bapa, hatiku merasa tenang. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik pemuda dan juga vokal grup unit 1 sektor Bakung. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam in memoriam pelayanan di tahun 2025. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu serta anak-anak berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung tahun 2025 ini, kita berhenti sejenak dalam keheningan dan penghayatan iman.
Kita diajak untuk mengingat dengan penuh hormat dan kasih semua saudara seiman, anggota jemaat, keluarga dan sahabat, orang-orang yang terkasih yang telah dipanggil Tuhan di sepanjang tahun ini. Di hadapan Allah, Sang Pemilik hidup, kita mengakui bahwa hidup manusia adalah anugerah. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk berkarya dan melayani, dan ada waktu untuk kembali kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Mari kita mengenang mereka yang telah setia beribadah dan melayani di tengah jemaat. Dan dengan kasih, kerja keras dan pengorbanan telah membangun keluarga dan juga membangun persekutuan bergereja. Yang dalam kelemahan dan penderitaan mereka tetap berharap kepada Tuhan. Namun ada juga yang pergi dengan tenang, mungkin yang dipanggil Tuhan melalui pergumulan dan sakit penyakit. Nama-nama mereka telah terukir dalam ingatan kita, dan jejak hidup mereka tertinggal dalam kasih, kesaksian iman, kasih dan pengharapan. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan bahwa mereka yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Kiranya pengenangan ini bukan hanya menjadi air mata perpisahan, tetapi kita juga terpanggil untuk bagaimana mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, setia, mengasihi, dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita akan ada dalam doa syafaat jemaat, menggumuli pergumulan hidup kita dan juga menyatakan syukur atas karya Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah Tuhan di sepanjang tahun yang penuh dengan berkat ini. Tahun yang penuh dengan pergumulan di dalam kehidupan kami, tahun 2025. Banyak yang kami alami Tuhan di sepanjang tahun ini. Ada tawa, ada sukacita, tetapi ada juga tangisan air mata. Ada duka cita di dalam hati-hati kami dan keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat di sepanjang tahun 2025 ini adalah bagian dari karya dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan buat bagi kami di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Bapa, di dalam jemaat kami di tahun 2025 ini, Tuhan berkenan memanggil 25 jiwa dari 2.580 jiwa. 671 kepala keluarga yang tersebar dalam 7 sektor dan 21 unit pelayanan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga-keluarga.
Bahkan Tuhan berikan kekuatan bagi kami masing-masing keluarga dari unit, dari sektor yang pertama sampai terakhir. Tuhan kunjungilah kami semua dengan kehidupan pergumulan hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh menikmati berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh berhasil. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarir di tempat pekerjaan. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami ada dan melayani suami, istri, melayani anak-anak, bahkan juga melayani orang tatua kami yang telah lanjut usia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selama 1 tahun ini kami tidak pernah berkekurangan. Walaupun kami diperhadapkan dengan tantangan pergumulan hidup yang berat sekalipun. Tapi kami boleh makan, kami boleh minum, kami boleh pakai pakaian. Anak-anak kami boleh bersekolah, anak-anak kami boleh meraih masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami syukurkan ini di saat ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat Tuhan di mana kami boleh ada dan bertambah 1 tahun usia dalam kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Bahkan syukur-syukur kebahagiaan kami yang lain, Tuhan menyertai dan memberkati. Tapi Tuhan, di saat ini kami bergumul menyerahkan orang-orang yang kami kasihi yang saat ini Tuhan ada di rumah sakit, yang ada di rumah dalam penderitaan sakit. Bapak Stevi Luhukai, Bapak Jamie Pormes, Ibu Vera Munandar, kami berdoa. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang sementara di rumah-rumah sakit maupun di rumah yang kami tidak sebutkan satu persatu, Tuhan kami berdoa minta Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu dan Tuhan sembuhkanlah mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan. Selama 1 tahun pelayanan ini, Tuhan berikan kami para pendeta, para penatua, diaken, kostor, semua yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan ini, bahkan badan-badan penggerak pelayanan di sektor-sektor yang sudah melayani Tuhan di sepanjang tahun ini. Ada banyak yang kami alami. Ada banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami tetap berdoa menyerahkan umat-Mu. Minta berkat memenuhi setiap keluarga-keluarga. Setiap sentuhan-sentuhan pelayanan kasih yang kami berikan kepada umat, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati itu semua. Panitia pembangunan pastori, bahkan pemberian sumbangan umat di sepanjang tahun ini, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Pekerjaan ini masih dilanjutkan di tahun yang baru. Tuhan kiranya Bapa turut campur tangan dengan semua yang dilakukan oleh panitia. Bahkan pemberian sumbangan-sumbangan keluarga Tuhan memberkati. Vokal grup unit 1 dan juga vokal grup pemuda sektor Bakung yang hari ini memuji Tuhan, kiranya Tuhan Allah juga menyertai dan memberkati mereka dengan talenta-talenta mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa syukur kami di penghujung tahun ini dengan tetap berharap tuntunan kasih Tuhan untuk
menyertai kami memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh berkat, tahun rahmat Tuhan, yakni tahun 2026. Siapkanlah hati-hati kami ya Tuhan, untuk kami mengakhiri tahun ini dengan syukur dan menyambut tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang berdiri dan mari kita angkat pujian Satu Tangan Tak Kuat Berjuang. Satu tangan tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Mari kita semua berjuang, hasil pasti besar, pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Beritakan namanya. Satu mulut tak kuat tak baos, dua mulut tak kuat tak baos. Bila kita semua tak baos, orang pasti dengar. Mari kita semua tak baos, hasil pasti besar, pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Sesakan firman-Nya. Saudara-saudari, sesungguhnya ibadah kita tidak pernah usai, melainkan berlanjut dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pergilah dan kembalilah ke dalam hidup dan kerja saudara-saudari. Tataplah tahun yang baru dengan segala keyakinan dan kepastian sebagai saksi-saksi Kristus yang sejati dan anugerah berkat Tuhan. Arahkanlah hati jemaat kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat mengakhiri tahun 2025
dan selamat memasuki tahun baru 2026. Shalom. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam saat teduh.